Hey, Gensian milenial, ini ada pertanyaan nih. Pak, saya sudah terlibat utang, kombinasi antara utang pinjol dan utang cicilan motor. Terus gaji saya 7 juta per bulan. Di atas 50% dipakai untuk bayar utang. Terus gimana dong ya Pak? Oke, hey millennials yang punya masalah seperti ini, mungkin kan tidak satu ya. Bisa jadi lebih dari satu. Pertama kali kita menganalisa cicilan utangnya berapa. Karena ini datanya nggak lengkap nih. Cicilan utangnya nggak disebut. Berapa rupiah, jadi berapa persen. Cuman gajinya aja 7 juta. Kalau 30% dari 7 juta kan 2,1 ya. Bener ya, jadi kalau cicilan utangnya maksimal 2,1 per bulan, masih dalam kategori wajar. Tapi kalau semua cicilan utangnya ternyata di atas 2,1, itu kategorinya megap-megap. Ya, alias akan menjadi bangkrut, bahaya itu. Nah, untuk kategori yang cicilan utangnya di atas 30%, bagaimana caranya? Guys, pertama kali kalau bicara utang, kita akan cek dulu, tanya kepada yang pemberi utang, atau Anda lihat sendiri, Anda pernah nunggak nggak utangnya? Kalaupun Anda tidak pernah nunggak, walaupun berdarah-darah bayarnya ya, tanda kutip ya, berdarah-darah, itu masih bisa dialihkan guys, dialihkan ke utang yang lebih rendah. Maksudnya gini, cicilannya lebih rendah, utangnya sama, ya utangnya ditutup, jadi kayak take over gitu loh. Nah itu di take over dengan perbankan. Kalau dari pinjol, dari leasing company, dari cicilan motor gitu atau mobil, itu kalau dipindahkan ke perbankan, pasti, saya katakan pasti cicilannya lebih rendah. Nah jadi di total dulu, utangnya berapa, sisa utangnya berapa, lalu cicilan utang semuanya berapa, di atas 30% atau di bawah 30%. Kalau di atas 30% itu wajib di take over, wajib hukumnya. Tapi sebelum itu semua, Anda harus bercermin, pernah nunggak nggak? Kalau pernah nunggak, dan nunggaknya lebih dari 3 bulan, ini susah diselesaikan. Tapi bukan berarti nggak bisa. Anda harus kolaborasi dengan saudara Anda. Kolaborasi dalam arti, kalau punya kakak yang masih bekerja, sudah bekerja, atau adik sudah bekerja, ya sama saudara bisa saling bantulah. Dia yang ambil kredit untuk nutup utang Anda. Anda bikin komitmen, setiap bulan langsung ditransfer gaji Anda ke dia, gitu kan. Jadi, intinya cicilan utang itu harus direduce dulu supaya tidak lebih dari 30%. Satu, stepnya itu, maksimal 30%. Kedua, step berikutnya adalah, setelah cicilan utang tidak lebih dari 30%, Anda perbesar income Anda.